Kenapa masyarakat pribumi itu sangat mendewakan habaib? Itu sebetulnya sejarahnya panjang dari zaman VOC Belanda. Karena dulu Belanda itu mencuci otak ya warga Nusantara bahwa dia adalah ras yang unggul, terus kemudian dia juga majikan daripada orang Nusantara, menganggap bahwa dia majikannya. Kemudian mulailah tercuci otak orang-orang Nusantara menjadi kerdil dan menjadi penurut. Efeknya adalah sampai sekarang ketika kita melihat orang bule itu kita menjadi sangat menghargai gitu, sangat shock ya. Bule dari manapun kita pasti menganggap di perasaan kita bahwa mereka lebih unggul, lebih baik seperti itu, termasuk dari Yaman. Itu adalah efek psikologis yang disuntikkan VOC zaman dulu ya, sehingga terbawa sampai saat ini. Setiap kita melihat bule kita merasa bahwa ingin foto dan sebagainya gitu, merasa bahwa mereka itu ras yang lebih unggul seperti itu, dan kita adalah ras yang lebih di bawah. Dan strategi VOC ini juga ditiru oleh ras dari Ba'alawi dari Yaman ya. Buktinya mereka juga mengatakan yang sama persis. Salah satu contohnya adalah ada Habib yang bilang bahwa kami adalah majikan kalian seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang ngomong Nusantara ini atau Indonesia ini ya, atau Jawa ya, itu pintu Tarim itu milik Wali Yaman dan sebagainya. Terus kemudian mereka juga memberikan cuci otak dengan cara meninggikan bangsa mereka dan tanah mereka. Padahal tahu nggak, tanah Tarim itu tandus ya, setan aja nggak bisa hidup di sana ibaratnya. Tapi kenapa di sini dipropagandakan seperti sangat luar biasa? Ya itulah kecerdasan, dan itu benar, itu tidak salah. Bagaimana orang bisa meninggikan leluhurnya, orang bisa sangat mendewakan leluhurnya, orang bisa mempropagandakan leluhurnya dengan sangat fantastis. Itu adalah cara untuk mempertahankan klan atau mempertahankan kehidupan ras ya di suatu wilayah. Justru mereka benar sebetulnya, itu cara mereka untuk mempertahankan diri agar menjadi ras yang unggul. Caranya adalah ngomong bahwa Tarim itu negeri yang diberkahi, Tarim itu adalah, Yaman itu adalah negeri yang sangat mulia, mungkin tanah suci atau apa. Itu tidak salah, propaganda semacam itu dibutuhkan untuk anak cucu mereka. Dan salahnya kita justru percaya gitu loh. Mereka melakukan seperti itu, kita juga sebetulnya harus melakukan itu gitu. Jadi kita harus mempropagandakan bahwa leluhur kita, tanah kita itu sangat terbaik seperti itu. Itu sudah benar, tidak salah. Itu seperti taktik Belanda zaman dahulu ya, zaman VOC, zaman penjajahan, itu juga melakukannya sama seperti itu. Dan mindset itu, karakter itu, psikologi itu masih kita bawa sampai sekarang. Buktinya kalau kita lihat bule, kita ingin foto-foto seolah-olah bule itu yang ras tertinggi gitu loh, seperti kayak artis gitu. Padahal belum tentu nih bule itu bisa jadi di negara mereka itu dia miskin gitu loh. Tapi kita menganggapnya nggak seperti itu. Terus apalagi ya, banyak ya. Jadi trik-trik semacam itu sebetulnya adalah cuci otak psikologis untuk mengembangkan ras mereka. Contoh di Jepang. Di Jepang itu anak-anak Jepang sekarang itu tidak tahu bahwa Jepang itu dulunya kakek-kakek mereka itu pernah menjajah di Indonesia. Anak-anak Jepang sekarang ya, orang yang muda-muda itu nggak tahu. Karena apa? Sejarah itu ditutup. Fungsinya apa? Supaya untuk cuci otak, supaya untuk menanamkan psikologi bahwa Jepang itu negara baik, negara yang tidak pernah merusak negara lain dan sebagainya. Dan sampai sekarang itu terjadi karena penutupan sejarah ya, penghitaman sejarah itu akhirnya membuat pemuda-pemuda Jepang itu tidak menganggap leluhur mereka jahat. Itu cara yang benar sebetulnya, cara yang benar seperti itu. Tapi masyarakat kita memang kadung tercuci otak zaman Belanda dulu, sehingga kemudian
para habaib masuk itu udah enak. Karena apa? Sudah didahului oleh Belanda dulu gitu loh, cuci otaknya itu untuk melakukan penindasan, pengkerdilan pada leluhur kita. Tanah kita dianggap tanahnya setan dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian di situ banyak setan, banyak apa gitu kan. Itu adalah cara-cara Belanda untuk merusak ya, untuk menguasai, dan itu kemudian dipakai oleh Mbah Alawi.